Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Perkenalkan, saya Asifah Gaitsal Gevira dengan NIM 200.29191 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat C, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah review film yang berjudul Sang Pencerah. Film Sang Pencerah adalah film buatan Hanung Bramantyo yang berasal dari kisah sejarah perjuangan salah satu tokoh besar, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah. Kisah ini diambil dan dikembangkan oleh Hanung Bramantyo menjadi skenario film yang selanjutnya diproduksi menjadi film yang berjudul Sang Pencerah. Film Sang Pencerah dibuka dengan menilik kelahiran bayi yang memiliki nama Muhammad Darwis. Dia lahir di tengah-tengah keluarga Jawa yang berlatar belakang lingkungan beragama Islam yang sangat kuat. Dalam tumbuh kembangnya, Darwis sering merasa aneh dengan kebiasaan lingkungan sekitar yang seringkali memadukan kegiatan keagamaan dengan hal yang beraura mistis. Dari hal ini yang kemudian menjadi perhatian Darwis untuk mempelajari Islam lebih dalam. Di usianya yang menginjak 15 tahun, Darwis dengan berbekal izin kedua orang tuanya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus di sana mempelajari Islam lebih langsung di tempat lahirnya agama tersebut. Tahun demi tahun berlalu, Darwis tumbuh menjadi seorang anak yang sudah dewasa dan kembali ke kampung halamannya yaitu di Yogyakarta. Darwis mengubah namanya sendiri menjadi Ahmad Dahlan. Kondisi lingkungannya yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Belanda masih sama dengan dahulu ketika ia meninggalkan Yogyakarta untuk pergi ke Mekah. Masih banyak sekali ajaran Islam yang membelok dari Al-Quran dan hadis. Tidak mau tinggal diam, Ahmad Dahlan muda mulai perlahan-lahan menyadarkan masyarakat di sekitarnya mengenai kesalahan yang telah mereka perbuat. Setelah pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan dijadikan imam masjid. Ahmad Dahlan dijadikan imam masjid di Kauman dan memiliki hak untuk memberikan ceramah tersebut. Ceramah-ceramahnya cukup berbeda dengan para kiai pada waktu itu. Waktu itu, Ahmad Dahlan sangat menekankan penerimaan dengan tidak banyak bertanya. Ahmad Dahlan justru menekankan betapa pentingnya berakal. Bertanya dan berdiskusi adalah modal awal Ahmad Dahlan untuk melangkah ke depan. Ahmad Dahlan juga mengajarkan bahwa Al-Quran dapat dikaji dengan nuansa kekinian, tidak statis tapi dinamis. Tentu saja ceramah model ini cukup membuat para kiai saat itu merinding karena sudah keluar dari pakem. Karena Ahmad Dahlan memiliki perbedaan, akhirnya dia tidak diperbolehkan lagi menjadi imam di masjid itu. Akhirnya, Ahmad Dahlan membuat masjid yang cukup kecil dan digunakan untuk belajar orang-orang yang sudah bisa menerimanya. Orang-orang tersebut memanggil Ahmad Dahlan dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pengajian yang diajarkannya berbeda dengan para kiai lainnya. Saat ada anak-anak muda bertanya kepada beliau, apa itu agama? Beliau tidak langsung menjawabnya. Beliau malah memainkan biola yang ada di dekatnya, yang membuat anak-anak muda itu tentram mendengar suara dari biola tersebut. Kemudian, beliau menyuruh salah satu anak muda tersebut untuk memainkannya. Dan benar saja, suaranya tak seindah yang dimainkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan menerangkan kepada anak muda tersebut bahwa agama bagaikan musik indah yang mampu memberikan kesyahduan, ketenangan, dan kebahagiaan. Tetapi, harus dilakukan dengan ilmu pengetahuan, kalau tidak, malah bisa menjadi kacau dan jadi bahan tertawaan. Perjuangannya untuk berdakwah tidak berjalan mulus. Beliau sering mendapat hambatan besar. Tapi, beliau tidak pantang mundur. Beliau malah semakin berpikir dan mulai mempelajari tentang organisasi. Kemudian, beliau mengetahui tentang Budi Utomo. Dari Budi Utomo, beliau berpikir untuk mendirikan Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah terbentuk pada tanggal 18 November 1912
sebagai persyarikatan non-politik. Muhammadiyah hadir dalam memajukan pendidikan dan kesehatan di Indonesia dan semakin berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.